وإلى حضرة آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وإخوانه وإلى حضرة الأئمة الأربعة من المجتهدين والمقلدين في الدين وإلى حضرة الشهداء والصالحين أينما كان من مشارهم من حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص ونخص خصوصا خاصة إلى حضرته الحبيب عبد الله بن رحمه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Terakhir sampai wa'tasimu sekarang ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekarang wa'tasimu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adalaina bi barakatihi fid dharain amin. Qala Allahu ta'ala, melanjutkan firman Allah yang kedua. Jadi dalam kitab Nasaihud Diniyah ini ada pondasi-pondasi yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Pondasi yang pertama tentang takwa. Ayat yang dipilih oleh musannif dalam hal ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selanjutnya pondasi yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Pondasi selanjutnya yang ketiga, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sedangkan yang terakhir pondasinya ayat dari firman Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Kita sampai ke pondasi yang kedua, ayatnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini hanya sekilas-sekilas, nanti pembahasan rincinya di bab awal. Ya, kita kupas dulu kita bahas singkat dulu ayatnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu dan berpegang teguhlah kalian.
bihablillahi jami'a, bihablillahi dengan agama atau dengan ikatan aturan Allah jami'an seluruhnya. Wala tafarraqu dan jangan terpecah belah. Kita disuruh bersatu, sama-sama mengakui Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka kita harus bersatu. Jadi dahulu Nabi pernah punya permintaan, semua permintaan yang Nabi ajukan dikabulkan oleh Allah, tapi ada satu permintaan yang tidak dikabulkan. Apa itu? Nabi pernah minta supaya umatnya ini rukun, supaya umatnya ini tentrem, bersatu. Ternyata Allah tidak mengabulkan. Nah, oleh karenanya ini anjurannya kita disuruh untuk bersatu, tidak boleh tercerai-berai. Wala tafarraqu dan jangan tercerai-berai, terpisah-pisah. Wadhkuru dan ingatlah kalian ni'matallah terhadap nikmat Allah alaikum yang telah diberikan kepada kalian, idh kuntum a'daan ketika kalian bermusuhan. Ketika kita dulu pernah bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah satukan, Allah rukunkan baina qulubikum di antara hati-hati kita. Jadi kalau ada permusuhan lalu kemudian rukun, itu tandanya dapat nikmat dari Allah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fa asbahtum maka kalian menjadi bi ni'matihi sebab nikmatnya Allah menjadi apa? Ikhwanan, menjadi saudara. Dulu ada orang bermusuhan, karena Allah memberikan nikmat, akhirnya yang bermusuhan itu menjadi saudara. Nanti penjelasan rincinya dibahas di bab berikutnya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan ketika kalian berada di tepian neraka, di tepian jurang neraka. Maksudnya dulu kalian pernah berada di tempat yang sangat berbahaya, tempat yang sangat menakutkan. Fa'anqadzakum minha, kemudian Allah jaga, Allah selamatkan dari tempat yang berbahaya tadi, dari neraka tadi. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, seperti itulah Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, la'allakum tahtadun, supaya kalian semuanya mendapatkan petunjuk. Jadi sebenarnya ini sindiran bahwa semua fenomena yang terjadi di sekitar kita, di masyarakat, di kehidupan kita, itu ada tanda-tanda Allah yang tersirat. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau yang di dalam Al-Quran, yang di dalam hadis, itu namanya tanda Allah yang tersurat. Kalau fenomena kehidupan manusia di masyarakat, itu ada tanda-tanda Allah yang tersirat. Contoh, oh ternyata orang itu kalau lagi nggak punya duit, mau ibadah nggak bisa khusyuk, pikirannya kemana-mana. Itu kan berarti isyarat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Oh kalau gitu saya harus punya duit biar saya bisa khusyuk dalam ibadah. Ternyata udah punya duit, makin gak khusyuk karena kepikiran mau belanja, kepikiran mau healing, mau jalan-jalan. Nah itu cari lagi. Oh, nah intinya setiap fenomena, setiap bagian terkecil episode kehidupan manusia, selalu ada tanda-tanda Allah yang harus kita cari, yang harus kita pahami. Biar apa?
biar kita menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau kita paham, berarti kita termasuk golongan tahtadun yang mendapat petunjuk dari Allah. Kebetulan namanya Masjid Al-Hadi, berarti masjid yang bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berada di dalamnya. Makin di masjid makin bingung, nah ini repot. Nama nggak sesuai dengan yang dirasa. Wal takum minkum, nah ini ayat selanjutnya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun, dan seyogianya ada, minkum dari kalian, ummatun satu golongan, satu umat, yang bagaimana? Yang yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan pada ma'ruf yang benar, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perkara mungkar. Jadi dari sekian banyak golongan, dari sekian banyak umat manusia, harus ada satu golongan, harus ada satu umat yang mengemban tugas ini. Tugas apa? Tugas yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, tugas ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kebenaran, wa yanhauna 'anil munkar. Jadi sifatnya ini menjadi fardu kifayah. Berdakwah, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat kemungkaran, ini hukumnya fardu kifayah. Kalau satu kompleks nggak ada yang mengingatkan, dosanya bareng-bareng. Tapi harus ada satu umat, satu golongan yang ngambil amanah ini. Dan orang-orang tadi, umat yang mau menjalankan tugas yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, umat itu adalah ulaika humul muflihun. Mereka termasuk golongan orang-orang yang bahagia. Jadi tugasnya berat, maka Allah janjikan kebahagiaan kepada siapapun yang mau mengemban tugas berat ini. Wala takunu, dan janganlah kalian semua kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yang tercerai-berai, wakhtalafu, dan berselisih, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang firman Allah atau keterangan-keterangan Allah yang jelas. Wa ulaika lahum adzabun azim. Orang-orang yang masih terpecah belah, yang masih berselisih setelah datangnya isyarat Allah yang begitu jelas, mereka semuanya akan mendapatkan adzabun azim, mendapatkan siksaan yang besar. Jadi kalau orang udah tahu, udah dapat peringatan masih ngeyel, nah siap-siap periode episode selanjutnya babnya bab azab. Masuk bab pertama dalam kitab Nasoihud Diniyah. Kita akan mengupas firman Allah yang menjadi pondasi pertama pembahasan yang dipilih oleh Sohibul Rotib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Faqauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Jadi firman Allah ini adalah amrun, satu perintah, satu instruksi, minhu dari Allah Azza wa Ala yang maha tinggi maha luhur. Itu apa itu tulisannya itu?
li'ibadihil mu'minina, kepada, jadi perintah Allah tadi, perintah ya ayyuhalladzina amanu taqullah, perintah bertakwa itu Allah berikan, Allah tujukan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Perintah bitaqwahu, untuk tentang bertakwa kepada Allah. Wa ka'annahu, dan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu maha suci Allah, qad jama'a, telah mengumpulkan, fit taqwa, dalam ketakwaan, jami'al khairati, seluruh kebaikan. Jadi Allah sudah mengumpulkan semua kebaikan dalam kotak, dalam wadah namanya takwa. Kebaikan itu macamnya al-ajilati, yang kontan, yang tunai, yang saat itu juga, yang cepat, wal ajilati, yang tertunda. Maksudnya bagaimana? Kebaikan di dunia itu kebaikan yang cash. Kita hidup di dunia, dapat kebaikan di dunia, berarti kan cash, dapatnya sesuai dengan kehidupan kita. Sedangkan ajilah itu yang tertunda, maksudnya kehidupan di akhirat. Karena kita belum berada di akhirat, maka kita dapat tabungan kebaikan yang Allah persiapkan di akhirat. Itu namanya ajilah. Summa amaro, kemudian memerintahkan ibadahu, hambanya Allah, al-mu'minina, yang beriman, biha, dengan takwa tadi, liyafuzu, agar hamba-hamba Allah yang beriman itu berbahagia, beruntung. Fuzu itu beruntung. Yadhfuru, yang wayadhfuru, dan apa namanya, kalau sudah beruntung itu apa ya? Ya bahagia, ya beruntung. Kalau bahasa Indonesia itu mananya agak-agak mirip. Dzafara itu menanti apa namanya, menanti yang disenengin. Wayadhfuru, dan menanti, bima, dengan perkara, ja'alahu, yang dijadikan kepada takwa tadi, fiha, di dalam ma, minal khairi, dari kebaikan, minal khairi, dari kebaikan, wassalah, dan kebenaran. Baik dan benar itu berbeda. Ada orang bersedekah, di zaman sekarang kalau bersedekah itu kan ada apa namanya, ada syiarnya. Jadi kalau orang lagi sedekah biasanya difoto sambil ngasih bingkisan, ya kan, ada syiarnya ya. Itu benar apa baik? Benar apa baik? Benar, tapi kurang baik. Yang baik itu namanya sedekah sembunyi. Paham nggak maksudnya? Jadi khair dan sholat itu mirip tapi berbeda. Baik belum tentu benar, benar juga belum tentu baik. Kalau di tempat saya biasanya kalau mau Jumatan itu ada pembacaan amplop. Jadi biasanya jamaah-jamaah itu ngasih amplop buat kas masjid. Di dalamnya ada uang, di luar amplopnya itu ada nama-nama arwah. Di sini sama nggak? Nggak ada ya? Ya. Saya nggak ada niatan apa-apa, cuman ngebahas dalam proses pembahasan baik dan benar ya. Jadi nggak ada tujuan
memponis atau dalam tujuan menghakimi. Dalam pembahasan ini saya hanya ingin menyampaikan mana yang benar, mana yang baik. Biasanya kalau di perumahan-perumahan jarang. Kalau di perkampungan itu, di masjid-masjid kampung itu memang biasanya kalau orangnya agak berduit, agak kaya, agak mampu, itu biasanya pakai amplop. Di amplop ya 200.000 atau 100.000, itu nanti di situnya ada nama-nama arwah. Nah, sebelum dibacakan petugas Jumat biasanya ada informasi-informasi. Jadi laporan keuangan masjid itu biasanya ada itu juga. Telah diterima uang sebesar 200.000 rupiah dari keluarga Bapak Fulan. Pahalanya ditujukan kepada almarhumah ibu ini, almarhum bapak ini, almarhum, itu banyak biasanya. Nah, kadang ada yang nggak tahu diri ngasihnya 50.000 amplopnya, tapi nama arwahnya panjang sampai 20. Ya, ini bukan dalam rangka ini ya, dalam rangka nyindir, cuman ini doang, fenomena di masyarakat di perkampungan. Nah, biasanya kalau aturan sedekah itu kan sembunyi-sembunyi. Ketika dia menyampaikan lewat amplop, otomatis kewajiban DKM adalah melaporkan. Karena yang namanya DKM harus punya tanggung jawab transparansi keuangan kan. Berapapun ada uang yang masuk harus dia sampaikan ke jamaah. Nggak boleh ditutup-tutupi, nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin. Kalau dapatnya 20.000 ya 20.000, 50.000 ya 50.000, kan begitu. Tapi kadang jamaah itu ada rasa kebanggaan ketika memberikan sedekah lewat amplop dan diumumkan. Nah, ini kan dibilang benar ya benar, tapi kan nggak baik. Karena ininya sedekah hilang. Ciri khasnya sedekah hilang. Apa ciri khasnya sedekah itu kan sembunyi-sembunyi. Nggak boleh ada yang tahu, bahkan orang terdekat sekalipun nggak boleh tahu kan. Kaidahnya kan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Lah kalau diumumin ke masjid kan semua orang tahu. Dari Pak Muh tadi 200.000, lah itu semua yang ngedenger pengeras tahu semuanya itu. Nah, coba kalau nominal itu dimasukin kotak infak, kalau nominal 200.000 itu dimasukin kotak infak, ada nggak kebanggaannya? Nggak ada. Kebanggaannya nggak ada. Jadi ibadah itu ada ada iming-iming kebanggaannya, itu yang bahaya. Makanya ini PR kita, kalau ada saudara-saudara, ada tetangga mau ngasih amplop buat, wah daripada kamu ngasihin amplop terus nominalnya disebutin, sedekah kamu rugi. Mendingan kamu masukin kotak infak. Wah, masukin kotak infak sayang, 200.000 nggak ada yang tahu. Ya kan gitu biasanya. Sayang 200.000 kalau nggak ada yang tahu. Kalau masukin kotak infak mah 5.000 aja, apa 10.000 aja. Kan gitu. Padahal logikanya kan yang benar, yang baik itu ketika sedekah semakin tidak diketahui semakin bagus. Ya kan? Gitu. Jadi ini yang jadi fenomena di masyarakat kita. Ada kebanggaan berbuat baik. Ya memang niatnya dakwah biar orang-orang termotivasi buat ikut nyumbang, ikut ngisi kas masjid melalui amplop, melalui kirim Fatihah arwah. Itunya bagus. Tapi kalau caranya kita kemas lebih bagus, Pak, daripada sedekah Bapak diumumin, masuk kotak infak sama aja. Tapi nggak dibacain Fatihah nanti arwahnya. Caranya gini, Pak. Jadi kalau ada kotak infak lewat, Bapak langsung niatin saya sedekah buat keluarga saya yang udah meninggal. Itu nggak usah Bapak sebutin satu-satu. Siapapun yang masih punya ikatan keluarga, otomatis Allah malaikat tahu.
Kalau digituin disebutin kelamaan. Ya. Jadi ketika ada kotak infak lewat, begitu lewat langsung keluarin berapapun, mau ngasih 200, mau ngasih 100, usahakan nggak ada yang tahu samping kiri kanan, kita masukin. Ketika masukin itu diniatin saya berinfak untuk keluarga saya yang sudah meninggal. Kalau mau dikhususin lagi, saya berinfak buat bapak saya berinfak buat ibu saya berinfak buat keluarga, buat guru saya bersedekah buat, nah itu, paham ya? Jadi itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik daripada pakai amplop, nominalnya disebutin, nama arwahnya disebutin. Toh nanti yang penting adalah keikhlasan. Jadi kunci sedekah itu yang pertama sembunyi-sembunyi, yang kedua kalau dipamerin kayak gitu berat buat ikhlas. Pasti ada ujub, ngerti ujub nggak? Ada kebanggaannya, pasti ada riaknya, ada pamernya. Tapi kalau yang dimasukin kayak gitu buat ikhlas gampang karena nggak ada yang tahu. Kecuali kalau habis kotak infak kelar lewat, lu tau nggak tadi yang gue masukin berapa? Lah beda lagi kalau udah kayak gitu. Ya. Jadi intinya ketika bersedekah, ketika berbuat baik, ada kebaikan yang harus disyiarkan, diumumkan biar semua orang tahu dan mau mengikuti. Ada kebaikan yang memang harus ditutup-tutupin. Zakat itu harus disyiarkan. Yang namanya rukun Islam dari mulai awal sampai akhir, syahadat, sholat, apalagi puasa, zakat, haji, itu harus disyiarkan. Kalau yang wajib harus disyiar, maksudnya disyiarkan kita harus menunjukkan kepada orang bahwa kita sudah bersyahadat, bahwa kita ini bagian dari orang Islam. Makanya orang syahadat nggak boleh sembunyi-sembunyi, nggak boleh syahadat sembunyi. Ada artis masuk Islam sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Nggak boleh, yang namanya syahadat itu harus disyiarkan. Yang kedua sholat juga sama, harus disyiarkan. Makanya sholat wajib yang bagus di masjid karena ada nilai syiar. Paham ya? Nilai syiar di masjid itulah yang bikin sholat wajib bagusnya di masjid. Sholat sunnah lebih bagus di rumah. Sholat sunnah itu lebih bagus di rumah, sembunyi-sembunyi, tetangga saudara nggak ada yang tahu. Nilai lebihnya apa? Nilai plusnya biar rumah kita ada tempat yang digunakan untuk ibadah. Biar di rumah kita ada satu lahan, walaupun sempit, walaupun kecil, jadi tempat buat ibadah. Jangan sampai rumahnya kecil cuman kepake buat tidur, kepake buat makan, kepake buat main-main, kepake buat nonton. Saya pernah cerita di sini nggak itu yang ceritanya Siti Maryam sama Nabi Zakaria? Pernah ya? Udah Pak. Saya malas kalau cerita. Jadi doa itu kan dipengaruhi ruang dan waktu, ya kan? Jadi doa itu dikabulkan dipengaruhi ruang dan waktu. Ruang itu maksudnya tempat, waktu itu adalah masa. Orang yang berdoa di Masjidil Haram tentu berbeda kedudukannya dengan orang yang berdoa di Masjid Al-Hadi. Sama-sama masjid tapi kedudukannya berbeda. Paham nggak? Orang yang berdoa di depan Ka'bah tentu tidak bisa disamakan dengan orang yang berdoa di musola. Walaupun sama-sama tempat ibadah tapi kedudukannya berbeda. Yang di Ka'bah tentu lebih cepat dikabul, yang di Masjidil Haram tentu lebih cepat dikabul. Nah, salah satu sirnya, salah satu rahasianya kenapa orang yang berdoa di Masjid Al-Hadi kalah dengan yang berdoa di Masjidil Haram? Kenapa? Karena yang di Masjidil Haram itu yang berdoa nggak cuman orang denain,
Nabi Muhammad doa di Masjidil Haram. Para sahabat dulu berdoa di Masjidil Haram. Para nabi yang pernah singgah, para mujtahid, Imam Malik, doa di Masjidil Haram. Karena itu dijadikan tempat doanya para orang soleh, maka membuat kemuliaan Masjidil Haram lebih daripada Masjid Al-Hadi. Paham ya? Itu masalah waktu, masalah tempat, ruang. Nah sekarang masalah waktu, ruang dan waktu. Nah masalah waktu juga sama. Orang yang berdoa malam Jumat pada maghrib itu tidak mungkin disamakan dengan orang yang berdoa di malam lain meskipun sama-sama pada maghrib. Paham nggak? Malam Jumat pada maghrib berdoa itu tinggi derajatnya, lebih mulia, lebih cepat dikabul dibandingkan doanya sama pada maghrib tapi di malam yang lain, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam yang lainnya. Kenapa? Karena waktu di malam Jumat apalagi pada maghrib itu adalah waktu luar biasa, waktu istimewa. Makanya cuman sekarang rada-rada orang ngajinya nggak tuntas. Ini nggak ada niatan ngeritik, Mas. Ini saya kalau di live kayak gini agak-agak grogi mau ngeritik mau ini tuh bingung. Jadi masalahnya orang sekarang ngaji nggak tuntas. Ustadz kalau ngaji tahlilan habis maghrib sebentar, jamaahnya pengen buru-buru baik, ya kan? Akhirnya dipindah habis isya aja Ustadz. Jadi ketika ada hajat misalnya ada keluarga meninggal, ada saudara meninggal, biasanya tahlilannya pada maghrib apa pada isya? Pada isya kan? Kenapa? Alasan pada isya? Waktunya lebih panjang. Yang dilihat kuantitas. Padahal orang berdoa yang penting apa? Kualitas. Paham nggak maksudnya? Kalau orang yang dicari kuantitas, ya berarti dia nggak paham kualitas. Habis maghrib itu orang berdoa malam Jumat habis maghrib, walaupun cuman baca Yasin sekali, la ilaha illallahnya 11 kali, tahlilnya singkat-singkat, jauh lebih bagus, jauh lebih tinggi derajatnya daripada doanya habis isya, Yasinnya 3 kali, la ilaha illallahnya 100 kali, tahlilnya lengkap 33 kali semua. Paham nggak? Walaupun ini enak. Jadi kalau kata tuan rumah, saya kan jadi nggak rugi ngamplopin gede tapi doanya panjang. Kan kayak gitu lagi kalau dibilangin. Kalau ente pengen ini berarti ente nggak pengen doanya terkabul. Pengennya doa yang panjang apa doa yang terkabul? Ya kan? Pengen dikabulkan doanya apa pengen dipanjangin doanya? Kan ulama-ulama dulu doanya singkat-singkat karena tahu kapan waktu terkabulnya doa. Sehingga yang menentukan waktu tahlilannya kapan, yang menentukan kapan doanya itu ustadznya, amilnya, kiainya. Nah sekarang yang nentuin tuan rumah, ya kan? Pak Ustadz, habis isya aja ya, biar panjangan waktunya. Jadi kalau mau Yasinnya tartil, Yasinnya panjang pendek, mahrojnya wah itu bisa puas. Kalau habis maghrib hawanya pengen buru-buru baik takut adzan isya. Kan gitu. Ya. Tapi ini cuma ini doang buat kita doang. Aduh, gara-garanya di live sih saya paling takut ada yang ini ntar. Jadi ini ya, intinya cuma buat itu doang, buat kita, buat pelajaran kita. Ada waktu, ada ruang dan waktu yang membuat doa itu lebih cepat terkabul, lebih cepat diijabah Allah. Itu kata kuncinya. Nah, kemudian kenapa kok bisa demikian? Kenapa kok ruang dan waktu itu mempengaruhi terkabul diijabahnya doa?
selain orang yang munajatnya ya, selain yang berdoanya, ruang dan waktu juga. Nah, pernah ada kisah luar biasa di surat Ali Imran. Itu ada kisah Nabi Zakaria, ini nabi min jumlatil anbiya ini nabi dan rasul. Jadi ceritanya biar paham, Siti Maryam ini kan anak telat dari Hana. Anak telat maksudnya paham nggak? Anak telat nggak paham ya? Jadi Hana ini udah tua. Hana ini punya suami namanya Imron. Makanya di surat itu hanya ada satu surat yang menggunakan keluarga, yaitu surat Ali Imran. Nggak ada surat keluarga Muhammad, surat keluarga Ibrahim, surat keluarga Yusuf, nggak ada. Keluarga Ismail nggak ada. Yang dipilih untuk diabadikan dalam nama surat adalah keluarganya Imran. Nah, ini ada apa dengan keluarga Imran? Nah, salah satu sirnya, salah satu rahasianya. Jadi Imran ini punya istri namanya Hana. Udah tua, udah enggak menopause itu haid, udah enggak haid kan. Kalau orang udah enggak haid berarti kemungkinan sudah tidak bisa punya anak kan. Sedangkan beliau Imran dan Hana ini sangat mengidam-idamkan keturunan, pengen banget punya anak. Akhirnya karena sudah ujur itu maksudnya udah lanjut usia tapi nggak punya anak, nazar. Nah, jadi yang belum paham, surat Ali Imran itu yang dikisahkan adalah istrinya Imran, tapi yang dipakai nama surat adalah nama bapaknya, nama kepala keluarganya. Kalau paham ceritanya, di surat Imran itu yang dibahas istrinya, namanya Hana, istrinya Imran. Itu yang diceritakan, yang dibahas, yang disanjung-sanjung, yang diabadikan dalam Al-Quran, kisahnya adalah kisah istrinya Imran. Tapi nama suratnya adalah surat Ali Imran, bukan nama Hanahnya langsung. Kalau Maryam kan ada nama Maryam. Nah, jadi setelah lanjut, udah uzur, udah lanjut usia, nggak punya anak, tapi keinginannya kuat, Hana ini nazar, kalau saya punya anak, saya akan jadikan anak saya sebagai pengabdi di Baitul Maqdis. Ini nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Itu ayat Al-Qur'annya. Kalau saya punya anak, maka nanti anak yang ada di perut saya ini akan saya jadikan pengabdi, jadi marbot di Baitul Maqdis. Nah, disindir sama suaminya, kalau anaknya perempuan gimana? Karena yang namanya marbot, yang namanya pengabdi, pendakwa, pengabdi Tuhan, pengabdi Allah, itu laki-laki. Gimana kalau nanti yang lahir perempuan? Tetap Hana ini meyakini yang lahir akan laki-laki. Nah, ternyata setelah kandungannya membesar, suaminya meninggal, lahir perempuan namanya Nah, lahirlah Maryam itu. Jadi makanya kalau orang ini kan biasanya di bidan-bidan itu ada doa persalinan. Masih ingat nggak? Kalau ini nggak pernah baca doa ya? Itu kan biasanya kalau di persalinan ada Hannah waladat Maryam waladat wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud biqadratil malikil ma'bud. Kenapa? Karena ini dua tokoh hebat ini, Hannah dan Maryam. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Hana ini berusaha menata hati, menata mental, menerima takdir. Yang dibayangkan, yang diidam-idamkan adalah laki-laki, ternyata dapatnya perempuan. Kita kan juga kayak gitu ya, suka pernah
dalam satu masa ngidam-ngidamin punya anak laki-laki, ternyata yang Allah kasih perempuan, ya kan? Atau sebaliknya pengen banget ngerasain punya anak perempuan, yang keluar laki-laki terus. Ya kan, ada yang suka kayak gitu ya. Nah, ketika itu terjadi kan gak langsung, beda rasanya ya. Beda rasanya orang ketika lahir sesuai harapan dengan lahir tidak sesuai harapan. Paham gak maksudnya? Ketika lahir, alhamdulillah laki-laki sesuai harapan, itu kan langsung bersyukur. Tapi begitu yang lahir tidak sesuai harapan kan masih itu kan nggak langsung refleks alhamdulillah, pasti menata mental, menata hati dulu kan. Yang terbayang bahkan sampai USG, kalau zaman sekarang kan ada USG, kalau zaman dulu kan nggak ada. Di USG itu udah pasti laki-laki, udah kelihatan ada zakarnya. Pas keluar perempuan, itu kan nata mental, udah beli perabotan warna biru semua, keranjang pakaian semuanya laki-laki, pas keluar perempuan. Itu kan gak langsung terucap alhamdulillah. Beda kalau yang keluar sesuai harapan kan. Paham gak maksudnya ini? Jadi Hana juga sama. Ya Allah, nata mental. Tapi tetap setelah mentalnya kuat, mentalnya tertata, tetap sesuai dengan sesuai dengan nazar awal, anak saya akan saya jadikan pengabdi, saya jadikan merbot untuk melayani siapapun yang beribadah di masjid, di Baitul Maqdis. Gitu ceritanya. Akhirnya sebelum menjadi marbot, sebelum menjadi pelayan di Baitul Maqdis, dipondokin dulu. Si Maryam ini dipondokin karena bapaknya kan udah meninggal. Ya, Imronnya udah meninggal, bapaknya udah nggak ada yang bisa mendidik, nggak ada yang bisa ngajarin. Dititipin ke pamannya. Jadi Nabi Zakaria ini jatuhnya paman ke Hana ini, paman. Setelah dititipin, tolong dibimbing, ini anak saya Maryam ini tolong dibimbing, diajarin ngaji. Nanti kalau udah besar, udah balik, udah paham, udah ngerti agama, mau saya jadikan pelayan di Baitul Maqdis, buat melayani, buat mengabdi semua orang yang beribadah di Baitul Maqdis. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Zakaria disiapin kamar, kan bukan muhrim. Karena bukan muhrim, Nabi Zakaria nyiapin kamar. Ya udah, nih saya siapin kamar buat Maryam. Nanti kalau waktunya ngaji, kalau ini istirahat tidur silakan di kamar. Nah, satu masa sudah agak lama, Nabi Zakaria ini heran, aneh. Kenapa? Setiap kali kamarnya Maryam terbuka, kebuka dikit pintunya, itu langsung tercium aroma makanan enak. Ini makanan enak begini dari mana Maryam ini? Kok habis tahlilan di mana ini? Berkatnya siapa kan ini? Tercium makanan enak kan? Akhirnya penasaran ditanya, dari mana ini ada makanan, banyak makanan senikmat ini di kamar kamu? Katanya Maryam, min indillah, dari Allah. Wah, coba kiai kalah sama santri. Santrinya yang maketin langsung Allah, kiainya ini beneran loh. Di Quran emang kayak gitu, diceritainnya begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kagum Nabi Zakaria kagum. Ini bukan orang biasa, ini bukan anak biasa, ini anak pilihan. Akhirnya bilang, Maryam, jadi sekilas info, flashback dikit, Nabi Zakaria juga sama, punya kasus yang sama seperti Hana dengan Imron, telat punya anak.
Makanya diasuh di situ karena memang Nabi Zakaria nunggu-nunggu anak gak punya. Udah berdoa, udah munajat, udah istighosa, udah macam-macam. Masih belum dapat kepercayaan Allah untuk mempunyai anak. Akhirnya bilang sama Maryam, Maryam, saya boleh nggak pinjam kamar kamu? Saya pinjam kamarnya ya, buat munajat. Nah coba, ada kiai pinjam kamar santri buat berdoa. Yang punya kamar itu kiai apa santri sebenarnya? Kiai kan? Rumah-rumah dia. Cuman karena dipakai, digunakan oleh Maryam, akhirnya kamar itu punya keistimewaan melebihi ruangan-ruangan lain di rumah kiainya. Paham gak maksudnya? Akhirnya doa di situ. Jadi langsung pinjam kamarnya munajat. Doa, Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Doa Nabi Zakaria, enggak lama istrinya hamil. Setelah doa di kamarnya Maryam, dilalah itu apa ya? Tiba-tiba, kalau kata orang ini mak bedunduk, tiba-tiba istrinya hamil. Artinya apa? Artinya ruang itu mempengaruhi kualitas doa. Paham nggak? Oleh karenanya orang dulu, orang tua-tua kita zaman dulu, leluhur kita dulu, sekecil apapun rumahnya punya ruang sholat. Paham nggak maksudnya? Walaupun rumahnya kecil, sempit, ada kamar khusus, ada tempat khusus buat ibadah, buat sholat. Enggak dibuat main anak, enggak dibuat makan, enggak dibuat tidur, itu khusus buat munajat, buat ibadah. Itu orang dulu. Zaman sekarang coba rumahnya gede-gede, luas-luas, tipenya udah wah. Ditanya, sholatnya di mana? Di ruang tamu. Ya kan, kita sering kalau lagi bertamu sama orang, udah waktunya sholat sama masjid jauh, numpang sholat ya. Sholatnya di mana? Ditasi di ruang tamu. Sholatnya di mana? Di tempat tidur. Padahal namanya ruang tamu dibuat main anak-anak, lari-larian. Namanya ruang tidur kita telanjang, bikin anak, bikin kendir situ. Masa tempat ibadah gabung nyampur sama tempat, paham gak maksudnya? Enggak, saya enggak provokator. Ntar abis ini renovasi rumah saya jangan ini ya. Aduh. Enggak, ini maksudnya orang dulu itu kayak gitu. Jadi sekecil apapun rumahnya selalu mengusahakan ada satu ruangan, ada satu tempat khusus untuk ibadah. Kalau lagi bulan Ramadan, pulang dari taraweh, pulang dari masjid, tadarus, ngajinya di situ. Anaknya lari-larian kayak mau nonton TV, mau ngapain di ruangan lain. Dia di ruangan itu tetap ibadah khusyuk, nggak terganggu. Coba kalau ibadahnya di ruang tamu baca Quran, anaknya lari-larian, pantas nggak? Orang kita aja kalau lagi di masjid baca Quran ada anak-anak larian kan enggak ini kan? Nah ini pelajaran PR buat kita semuanya, nyampein ini hal-hal sepele yang sebenarnya sudah ada zaman dulu, cuman karena nggak dipahami oleh generasi sekarang, akhirnya hilang. Nganggap ruangan itu yang penting rumah itu ada ruang makan, ada ruang tamu, ada ruang tidur, ada dapur, udah cukup. Padahal tiap hari kita ibadah minimal setidaknya 5 kali. Sholat wajib boleh di masjid bagus, memang dianjurkan di tuntunannya untuk syiar di mas. Tapi sholat sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya di rumah.
Jadi begitu azan bukan langsung ke masjid. Qobliyah yang zaman sekarang ini kan banyak qobliyah sama ba'diyah nggak paham mana yang sunnah muakkad, mana yang ghairu muakkad. Salat maghrib itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Yang qobliyah itu nggak dianjurin, yang dianjurin setelah maghrib. Kadang sebelum maghribnya sholat sunnah qobliyah, habis maghribnya ngacir, nggak sholat ba'diyah. Padahal yang ditekankan, yang lebih dianjurkan itu ba'diyah maghrib. Yang lebih ditekankan malah nggak dikerjain, yang cuman anjuran biasa dikerjain. Paham nggak maksudnya? Kita kan sholat isya juga kayak gitu, sambil nunggu imam sholat qobliyah. Habis azan kan sholat qobliyah, begitu selesai qomat. Habis sholat isya enggak sholat ba'diyah, langsung pulang. Jadi status sholat itu bukan karena dia ibadah, tapi karena nunggu paham nggak? Ibadah cuman buat sampingan, nunggu imam, nunggu nunggu jamaah. Padahal namanya ibadah lillahi ta'ala, bukan buat nunggu imam, bukan buat nunggu qomat. Kan jadi ini yang pergeserannya. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi saya nggak ada niatan apa-apa, ini cuman ini doang. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita, makanya ngajinya itu pentingnya di sini. Jadi menumbuhkan kembali kesadaran kita. Oh, ternyata rumah engkong dulu, rumah mbah dulu ada ruang sholat, itu luar biasa. Saya pengen munajat di situ. Kenapa? Karena dari buyut, dari mbah berhasil mendidik anaknya bisa sukses sampai saya cucunya bisa ngerasain hidup enak kayak gini. Berarti dulu munajatnya di sini. Langsung sholat munajat. Kalau perlu tanya, Mbah, biasanya sholat di mana, Mbah? Berarti kan ada tempat munajatnya, ada tempat berdoanya. Mbah, dulu sholat di mana? Saya pinjam. Apalagi kalau ini kan lebaran biasanya keliling kan, pulang kampung keliling, cari yang kelihatan berhasil. Oh, ini anaknya berhasil. Yang satu jadi ustadz, yang satu jadi pengusaha, yang satu jadi macam-macam. Wah, berarti ini ibadahnya benar-benar, munajatnya benar. Bercandain, biasanya kalau lagi sholat di mana, ibadahnya di mana? Ya, sambil ini basa-basi, ntar kebetulan suara azan, numpang sholat. Itu taktik saya biasanya. Strategi. Jadi ngobrolnya dipanjangin sampai azan, begitu azan numpang sholat ya, numpang sholat. Kenapa? Karena tahu dia berhasil mendidik anaknya, berhasil mendoakan anak keturunannya soleh dan soleha. Berarti tempat munajatnya ini luar biasa. Makanya sebelum saya pulang saya usahain, ntar nunggu azan dulu. Begitu azan waktu sholat, sholatnya di mana? Ditunjukin pasti. Kalau di ruang tamu nggak mungkin, pasti minimal di kamar tidur. Kamar tidurnya biasanya ada satir, ngerti satir nggak? Ada kain ininya, ada hordengnya. Biasanya kayak gitu. Jadi ketika sholat tetap nggak tahu di istrinya tidur nggak pakai busana kayak gimana pun nggak bakal tergoda karena tertutup satir, tertutup kain. Paham nggak? Itu biasanya taktik saya begitu. Kan dapat tempat sholat gratis. Baru di situ kita munajat, ya Allah, mungkin di tempat ini Sahibul Bait mengharap ridhomu, mengharap rahmatmu, sebagaimana yang pernah diharapkan, diminta oleh Sahibul Bait, berikan juga kepada saya ya Allah. Beliau punya anak yang soleh, punya anak yang rajin, punya anak yang cerdas. Jadikan anak-anak saya juga soleh, rajin, cerdas seperti anak-anaknya ya Allah. Kan gitu. Paham gak maksudnya? Ya. Ini jamnya mati, saya takutnya. Jadi ini penting buat kita ingat, buat kita ambil pelajaran, biar kita enggak gampang, enggak mudah
terbawa arus. Oh, ternyata yang namanya rumah sederhana itu punya ruang tamu, punya, kita kan gampang ini kan mudah terpengaruh kayak gitu kan. Padahal leluhur kita, orang tua kita dulu rumahnya kamar cuma sedikit tapi ada ruang sholat. Ini jarang. Jadi doa itu dipengaruhi ruang dan waktu. Nah, oleh karenanya kalau ingin doanya cepat dikabul, doanya cepat diijabah, cari ruang, cari waktu diijabahnya doa. Kan ada tuh antara maghrib dan isya, antara azan dan qomat, kalau sholat Jumat itu bainal khutbataini, antara dua khutbah, itu masalah waktu. Kalau masalah ruang, masalah tempat yang yang cepat diijabah doa, ya kebanyakan ya di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah. Kalau di Indonesia nggak ada yang ininya. Dulu itu pernah, ini jadi cerita lagi nih. Dulu itu pernah ada kisah, saya nggak tahu wallahu alam benar atau salahnya. Ada cerita yang sampai ke saya waktu Capres 2000, Jokowi yang pertama 2000 berapa? Yang pasangannya sama Yusuf Kala 2014 ya. Ya, waktu Capres 2014 itu kan ke Mbah Mun. Pertama yang datang Prabowo ke Mbah Mun. Jadi doain saya mau maju presiden, doanya biar menang, biar maslahat. Sama Mbah Mun didoain. Jadi Mbah Mun kan memang kalau nerima tamu ada ruang tamunya kan, dan itu siapapun yang bertamu, mau kepala negara, mau presiden, mau ulama, ya memang di situ. Nah, yang selanjutnya datang setelah beberapa hari kemudian baru Jokowi datang. Karena Jokowi ini di backingin tim sesnya banyak yang kiai, banyak yang ulama, akhirnya sebelum datang ke Mbah Mun diwasiatin, nanti kalau ke Mbah Mun jangan minta doa, pinjem tempat doanya. Akhirnya matur, yai pinjem ruangannya buat doa. Ya namanya tamu kan tuan rumah ngabulin, oh itu pakai. Akhirnya Jokowi yang doa, cuman tempatnya tempat munajatnya Mbah Mun. Makanya yang jadi siapa? Jokowi. Itu taktiknya. Ceritanya begitu. Wallahu a'lam bener apa enggaknya saya juga kurang tahu. Cuman dapat informasi, dapat cerita masalah waktu dan ruang dan waktu berdoa seperti itu. Mana tadi? Oh ya, wasa'adati minal khairi wasolahi wasa'adati wal falahi. Jadi semua kebaikan itu ada dalam kotak, ada dalam wadah namanya takwa. Nah, di dalamnya itu ada khair wasolahi dan kebenaran, wasa'adati dan kesenangan, wal falahi dan kebahagiaan. Semuanya itu adalah rahmah sebagai bentuk kasih sayang bi'ibadihil mu'minin, kasih sayang bi'ibadihi terhadap hamba-hambanya Allah al-mu'minin yang beriman. Wa kana dan adanya Allah bil mu'minina terhadap orang-orang yang beriman, yang mukmin, rahiman sangat penyayang, sangat menyayangi. Wa taqwa, ini jamnya mati jam berapa ini? Wa taqwa dan adapun takwa adalah wasiyatullahi rabbil alamin, wasiatnya Allah rabbil alamin, penguasa alam semesta.
lil awalina bagi orang-orang terdahulu, wal akhirin dan orang-orang yang belakangan. Qala Allahu ta'ala, qala Allahu telah berfirman siapa Allahu ta'ala, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Walaqad wasaina, dan sungguh benar-benar saya telah diwasiatkan alladzina kepada orang-orang utul kitaba yang menerima kitab min qablikum dari sebelum kita, orang-orang terdahulu maksudnya umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Adam, sebelum kita lah intinya. Wa iyyakum, dan kepada kalian, kita maksudnya umatnya Nabi Muhammad, apa wasiatnya? Anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Fama maka apapun min khairin dari kebaikan, ajilin yang kontan, yang segera, wala ajil min khairin ajilin wala ajilin, dan tidak tertunda, zahirin wala batinin, yang ini adalahnya emang ya? Zahirin wala batinin, bukan zahirin wa batinin. Adalahnya ya. Zahirin wala batinin, yang tampak, zahir itu tampak, wala batinin dan tidak tampak, illa kecuali wattaqwa, kecuali takwa. Takwa itu adalah sabilul musilin ilaihi, jalan yang menyampaikan kepada takwa, kepada kebaikan maksudnya. Wawasilatin, dan wasilah, perantara, sarana, mubalighatin, yang menyampaikan. Kok mubalighatin, ini salah. Wa taqwa sabilun musilun ilaihi wa wasilatun mubalighatun lahu, yang menyampaikan, mengantarkan kepada takwa. Wa ma min syar'an, wa ma min syarrin, maaf. Wa ma, dan tidak ada, min syarrin dari kejelekan, ajilin yang segera, wala ajilin dan tertahan dan tidak tertahan, zahirin wala batinin, illa wa taqwa hirzun harisun, kecuali takwa menjadi penjaga yang mengawal, yang menjaga, wa husnun hasinun, dan takwa menjadi benteng yang yang menjaga, lisalamati, agar selamat, minhu dari syarrun, dari kejelekan. Jadi gini maksudnya, ketika orang itu pengen dapat kebaikan atau ingin terhindar dari kejelekan, maka kuncinya, maka syaratnya adalah takwa. Karena takwa adalah sabilun musilun ilaihi, sarana untuk mendapatkan kebaikan. Dan takwa juga menjadi penjaga kita, yang membentengi kita dari kejelekan. Wan najati, dan keselamatan, min durrihi, dari bahaya. Wakam allaqo, dan berapa banyak, wakam allaqallahul azim, berapa banyak hubungan yang Allah rangkai, fi kitabihil aziz, dalam kitab-kitab Allah, dalam kitab maksudnya Al-Quran Al-Aziz yang mulia, ala taqwa, tentang takwa, min khairatin azimatin wa sa'adatin jasimatin, tentang atau dari kebaikan yang agung dan kebahagiaan yang besar. Jadi selanjutnya nanti
adalah bukti yang ditunjukkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bukti dari ayat-ayat Allah yang menunjukkan bahwa takwa itu adalah kunci memperoleh kebaikan yang agung dan kebahagiaan yang besar. Famin dzalika, di antara kunci bahwa takwa itu kunci kebaikan, al-ma'iyatul ilahiyatul hafizatul latifah. Waduh, ini luar biasa ini. Orang yang bertakwa itu akan ma'iyah, itu artinya disertai, selalu didampingi ilahiyah, didampingi rasa ilahiyah al-hifziyah yang menjaga al-latifah dengan lembut. Artinya bagaimana? Artinya orang yang bertakwa itu akan senantiasa dijaga oleh Allah tanpa pernah dia sadari. Jadi kita nggak sadar kalau kita termasuk orang yang bertakwa, maka kita akan selalu dijaga oleh Allah tanpa pernah kita sadari, tanpa kita rasakan. Apa buktinya? Apa dalilnya? Qalallahu ta'ala, firman Allah ta'ala, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, bahwasanya Allah ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Ini bukti bahwa Allah selalu bersama orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu akan selalu selamat karena langsung dijaga oleh Allah. Wa min dzalika, dan diantara keberuntungan takwa, diantara keutamaan takwa adalah ilmu laduni. Orang yang bertakwa itu akan mendapatkan ilmu laduni. Apa buktinya? Apa dalilnya? Qalallahu ta'ala, firman Allah ta'ala, wattaqullah, dan bertakwalah semua kepada Allah, wa yu'allimukumullah, niscaya Allah akan mengajarkan kepada kalian. Jadi gurunya bukan lagi dosen, bukan lagi kiai, bukan lagi ustadz, tapi langsung Allah. Siapapun yang bertakwa kepada Allah pasti akan diajarkan langsung oleh Allah. Makanya dulu ada kisah Imam Ghazali itu bisa ngarang Ihya Ulumuddin tanpa tanpa guru. Itu memang beliau ngajinya sebentar, tapi munajatnya, menyendirinya, taqarrub kepada ilallahnya kuat, sehingga ilmu yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu adalah ilmu-ilmu yang mencakup pengetahuan umat di masa lalu sebelumnya Imam Ghazali, dan tuntunan umat untuk umat yang akan datang. Itu hebatnya kitab Ihya Ulumuddin, karena memang diyakini banyak yang didapat oleh Al-Ghazali secara laduni. Wa min dzalika, dan diantara keutamaan takwa tadi, diantara yang keutamaan takwa, yang pertama, jadi keutamaan takwa itu orang yang bertakwa akan selalu disertai oleh Allah. Yang kedua, diantaranya dia akan mendapatkan ilmu laduni. Selanjutnya, wa min dzalika al-furqan, dia akan mudah membedakan indal ishtiba, ketika ragu, ketika wa wuqu'il iskal, dan iskal itu ada permasalahan, ada kesulitan. Wal kafaratu lisayati, dan penghapus segala kesalahan. Wal maghfiratu lidzunub, dan ampunan untuk semua dosa, untuk dosa-dosa. Jadi takwa itu bisa
menjadi solusi buat kita saat ada masalah, bisa menjadi penghapus saat kita punya salah, bisa menjadi pelebur atau penebus dosa ketika kita berdosa. Apa dalilnya? Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu intattaqullah itu ya, yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Masya Allah. Ini kalau lagi kayak gini semangat pengen bertakwa, tapi keluar dari masjid motivasinya langsung berubah. Adzan subuh ya malas lagi. Makanya ulama-ulama dulu ngasih panduan, kalau pengen terjaga motivasinya, pengen semangat ibadahnya tetap, itu setiap ba'da maghrib baca doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah saya. Bantu dalam apa? Ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu. Kita sering lupa. Ada masalah malah curhat sama temen, nggak punya duit cari utangan sama tetangga. Kita lupa kalau ada Allah yang maha punya solusi, Allah yang maha kaya. Wa syukrika, dan bersyukur kepada nikmat-nikmatnya. Kita sering lupakan ketika dapat nikmat apapun, kita lalai untuk bersyukur. Wa husni ibadatik, dan memperbagus ibadah. Itu doa biar motivasi ibadahnya terjaga, panduannya ulama. Wa min dzalikan najah wallahu alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihur wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaih, ya rafi'a syani wad daraji, atfatai ya jiratal alam, ya uhailal judi wal karam. Al-Fatihah.